Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Arini Admilata Najah dari mahasiswa IAIN Pekalongan. Nah, pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas tentang kehadiran Islam mendamaikan bumi Nusantara. Nah, pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas tentang kehadiran Islam mendamaikan bumi Nusantara. Yang pertama yaitu awal perjalanan dakwah di Nusantara. Maksudnya awal datangnya agama Islam itu berada di Nusantara. Nah, awal adanya agama Islam di Nusantara itu yaitu menurut prasejarah penduduk Nusantara itu kan dikenal sebagai pelayar-pelayar yang tangguh, kayak gitu ya, yang sanggup mengarungi samudra lepas. Nah, menurut sejarah pada awal Masehi sudah ada jalur pelayaran dan perdagangan antara kepulauan Indonesia dengan berbagai daerah di Asia Tenggara, kayak gitu ya. Nah, wilayah Nusantaranya yang menjadi lintasan penting perdagangan ini yaitu adalah di wilayah Nusantara bagian barat, kayak gitu. Nah, mana sih wilayah Nusantara bagian barat? Yaitu wilayah Nusantara bagian barat itu berada di Malaka dan sekitarnya. Nah, daerah tersebut itu sudah terkenal sejak zaman dahulu karena kaya akan hasil buminya. Nah, daerah tersebut kemudian menjadi perlintasan para pedagang Cina dan India. Sementara itu, pelabuhan-pelabuhan penting di Sumatera dan Jawa antara abad ke-1 dan ke-7 Masehi sering disinggahi pedagang dari Lamuri, Aceh. Ya. Tidak hanya dari Lamuri ataupun Aceh sendiri aja ya, ada dari Palembang, Sunda Kelapa, dan Gresik. Nah, bersama dengan adanya itu, lalu para pedagang yang berasal dari Timur Tengah pada abad ke-7 Masehi atau pada abad ke-1 Hijriah itu, Malaka itu menjadikan pusat utama lalu lintas perdagangan dan pelayaran. Nah, tetapi tidak hanya dengan berdagang, ya, mereka sekaligus berdakwah menyebarkan agama Islam. Nah, dengan demikian agama Islam itu telah ada di Indonesia sejak abad 1 Hijriah. Nah, Islam itu masuk di Indonesia itu sudah sejak pada abad ke-1 Hijriah. Nah, tetapi para ahli sejarah mencatat bahwasanya Islam masuk ke Indonesia itu melalui jalur perdagangan. Sebelum Islam datang, Nusantara itu berada dalam pengaruh agama Hindu dan Buddha. Nah, pengaruh-pengaruh tersebut berdampak pada pola hidup masyarakat di Indonesia. Namun, dengan berkembangnya pengaruh agama Islam jauh lebih kuat daripada pengaruh agama Hindu dan Buddha. Nah, masuknya agama Islam di Nusantara melalui perdagangan itu berlangsung secara damai. Ya, ajaran Islam itu kan mudah diterima dan mendapatkan perhatian penuh dari penduduk Nusantara, seperti itu ya. Makanya agama Islam itu masuk di Indonesia itu melalui cara yang damai dan baik, kayak gitu. Nah, adapun berbagai sumber sejarah yang menyatakan bahwasanya agama Islam itu masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Namun, keberadaan para pemeluk agama Islam ini menjadi jelas pada abad ke-13 yang ditandai dengan berdirinya Kerajaan Samudra Pasai di Aceh sebagai kerajaan Islam yang pertama. Nah, proses masuknya Islam di Indonesia ini berjalan secara bertahap dan melalui banyak cara, kayak gitu ya. Adapun menurut para ahli sejarah, teori tentang kedatangan masuknya Islam di Indonesia yaitu yang pertama, teori Mekah. Nah, menurut teori Mekah ini, proses masuknya Islam di Indonesia adalah langsung dari Mekah atau Arab Saudi. Nah, terjadinya itu pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Para pedagang dari itu memiliki misi dagang dan dakwah sekaligus.
bahkan motivasi dakwah menjadi pendorong utama mereka untuk datang ke Nusantara atau untuk ke Indonesia ya. Nah, orang-orang Arab yang datang itu kebanyakan adalah keturunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menggunakan gelar Syed atau di depan namanya. Menurut para ahli sejarah, jalur perdagangan antara Indonesia Arab itu telah berlangsung jauh sebelum Masehi kayak gitu. Itu menurut teori Mekah. Nah, yang kedua yaitu teori Gujarat. Nah, teori Gujarat ini mengatakan bahwa proses kedatangan Islam di Indonesia berasal dari Gujarat pada abad ke-7 Hijriah atau ke abad ke-13 Masehi. Nah, Gujarat ini adalah sebuah wilayah di India bagian barat berdekatan dengan Laut Arab. Menurut teori ini, orang-orang Arab bermazhab Syafi'i telah bermukim di Gujarat dan Malabar sejak awal Hijriah atau sejak abad ke-7 Masehi. Namun, yang menyebarkan agama Islam di Indonesia ini bukanlah dari orang Arab langsung, melainkan dari pedagang Gujarat yang telah memeluk agama Islam dan berdagang ke Nusantara gitu. Adapun yang ketiga yaitu teori Persia. Teori Persia ini mengatakan bahwa proses kedatangan Islam di Indonesia ini berasal dari Persia atau Parsi yang sekarang lebih dikenal dengan nama Iran ya. Nah, apa sih buktinya kok teori ini berpendapat seperti itu? Nah, ada kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Parsi atau Iran dan Indonesia. Tradisi yang kesamaan tradisi itu adalah tradisi merayakan 10 Muharram atau Asyura. Makanya ada teori Persia yang mengatakan bahwasanya kedatangan Islam itu berasal dari Persia kayak gitu ya. Nah, yang keempat yaitu teori Cina. Nah, menurut teori Cina, proses kedatangan agama Islam ke Indonesia itu khususnya di tanah Jawa itu berasal dari pedagang Cina kayak gitu. Karena mereka itu kenapa sih kok ada teori ini? Karena mereka itu telah berhubungan dagang dengan penduduk Indonesia jauh sebelum Islam dikenal di Indonesia, yakni sejak masa Hindu-Buddha kayak gitu ya. Nah, ajaran Islam sendiri telah sampai di negara Cina pada abad ke-7 Masehi ya. Nah, pada masa dinasti Tang yaitu pada tahun 618 sampai 960 di daerah Guangzhou, Kanton, Zhengzhou dan pesisir Cina Selatan telah terdapat sejumlah pemukiman Islam atau orang-orang Islam kayak gitu ya. Nah, apa sih buktinya teori ini mengatakan bahwa Islam di Nusantara itu datang dari teori Cina, kayak gitu ya. Nah, karena bahwasanya raja Islam pertama di Jawa itu adalah Raden Patah dari Bintaro Demak yang merupakan dari keturunan Cina kayak gitu. Nah, bukti lainnya juga dengan adanya masjid-masjid tua yang bernilai arsitektur Cina atau Tiongkok di berbagai tempat di Pulau Jawa kayak gitu ya. Nah, agama Islam sendiri berkembang di Indonesia disebarkan oleh berbagai golongan, yaitu yang pertama para pedagang, mubalik, sufi, dan para wali. Nah, para wali sendiri menyebarkan Islam di Nusantara khususnya di tanah Jawa. Para wali ini kan banyak ya, tetapi yang lebih terkenal atau yang lebih dikenal itu yaitu dengan Wali Songo atau Wali 9, yaitu yang pertama Sunan Maulana Malik Ibrahim atau Syekh Mahribi yang berasal dari Persia dan di Gresik. Yang kedua yaitu Sunan Ampel atau Raden Rahmat yang berada di
Ampel Surabaya. Yang ketiga Sunan Bonang atau Raden Maulana Makdum Ibrahim yang berada di Bonang atau dekat Tuban. Yang keempat yaitu Sunan Giri atau Prabu Satmata atau yang lebih dikenal dengan Sultan Abdul Fakih yang semula bernama Raden Paku, yaitu berkedudukan di Bukit Giri atau dekat Gresik. Nah, yang kelima yaitu Sunan Derajat atau Syarifuddin, yaitu putra dari Sunan Ampel yang berada di Derajat dekat Sedayu, yaitu Surabaya. Nah, yang keenam yaitu Sunan Gunung Jati atau yang lebih dikenal dengan Syarif Hidayatullah, yang berada di Gunung Jati atau Cirebon. Dan yang ketujuh yaitu Sunan Kudus atau yang lebih dikenal dengan Ja'far Shadiq, yaitu yang berkedudukan di daerah Kudus. Yang kedelapan yaitu Sunan Kalijogo yang nama aslinya yaitu Raden Masyahid yang berada di Kadilangu di daerah dekat Demak ya. Dan yang kesembilan yaitu Sunan Muria atau Raden Umar Syahid, ini putra dari Sunan Kalijogo yang berada di Gunung Muria ya. Adapun cara-cara dakwah yang menyebarkan agama, para dai atau para mubalik yang menyebarkan agama Islam itu dengan cara yang pertama yaitu perdagangan, yang kedua perkawinan, yang ketiga pendidikan, yang keempat hubungan sosial, dan yang kelima kesenian ya. Dengan cara seperti itu agama Islam dapat diterima di Nusantara secara baik gitu ya. Yang pertama yaitu perdagangan, dengan cara perdagangan. Nah, kenapa dilakukan dengan cara perdagangan? Karena proses perdagangan ini dengan penyebaran Islam jalur perdagangan ini itu dilakukan oleh para pedagang muslim yaitu pada abad ke-7 sampai abad ke-16 Masehi. Nah, para pedagang ini berasal dari Arab, Persia, dan India. Nah, jalur perdagangan saat itu menghubungkan Asia Barat, Asia Timur, dan Asia Tenggara. Nah, dari situ para pedagang muslim itu menggunakan kesempatan untuk berdakwah atau menyebarkan agama Islam kayak gitu ya. Nah, dengan mereka memiliki akhlak yang mulia, santun, dan dapat dipercaya, itu jujur ya, terutama itu menjadikan daya tarik tersendiri sehingga banyak dari penduduk Nusantara yang secara terbuka atau sukarela untuk masuk Islam kayak gitu ya. Nah, terus yang kedua yaitu dengan cara perkawinan. Nah, sebagian pedagang Islam tersebut ada yang menikah dengan wanita pribumi atau wanita asli dari Indonesia ya, wanita Nusantara, terutama dari menikahi putri bangsawan atau putri para raja kayak gitu. Nah, dari pernikahan itu para pedagang ini mendapatkan keturunan. Nah, disebabkan pernikahan itulah banyak keluarga bangsawan atau keluarga raja yang masuk Islam. Nah, sehingga para pedagang tersebut menetap dan membentuk perkampungan muslim yang sering disebut dengan kampung pekojan, yaitu perkampungan pekojan ini banyak dijumpai di beberapa kota di Indonesia hingga saat ini gitu. Terus yang ketiga yaitu pendidikan. Nah, para mubalik ini lebih banyak mendirikan lembaga pendidikan Islam di beberapa wilayah Nusantara kayak gitu ya. Karena dengan pendidikan ini juga lebih memudahkan para mubalik untuk menyebarkan agama Islam kayak gitu. Nah, dengan lembaga pendidikan Islam, lembaga pendidikan Islam ini berdiri sejak pertama kalinya Islam masuk di Indonesia kayak gitu ya. Nah, contohnya itu seperti di Aceh ya, lembaga-lembaga pendidikan Islam ini di sana itu lebih dikenal dengan nama Maunasah, Dayah, dan Rangkang kayak gitu ya. Banyak yang tidak hanya di Aceh saja, banyak seperti di Sumatera Barat, Kalimantan, dan lain sebagainya. Di Jawa juga ada, itu
banyak lembaga pendidikan Islam ya. Nah, kalau di Jawa itu lebih terkenal dengan pondok pesantren ya. Nah, itu merupakan salah satu cara para mubalik untuk menyebarkan agama Islam. Nah, terus yang keempat yaitu dengan hubungan sosial. Nah, para mubalik ini menyebarkan Islam di Nusantara itu pandai dalam menjalin hubungan sosial dengan masyarakat, terutama para pribumi ya. Itu para mubalik itu sangat humble gitu ya, sangat care dengan para pribumi atau masyarakat Nusantara pada saat itu kayak gitu. Makanya saling menjalin lah seperti bersilaturahmi dan selalu bekerja sama, gotong royong, itu yang selalu dilakukan oleh para mubalik untuk menyebarkan agama Islam. Nah, yang kelima yaitu adanya kesenian. Nah, sebelum agama Islam datang, itu Nusantara atau Indonesia ini banyak keseniannya, yaitu kesenian yang kesenian dan kebudayaan dari agama Hindu-Buddha itu telah mengakar kuat di tengah-tengah masyarakat. Nah, kesenian itu kan tidak hilang atau tidak dihilangkan, tetapi justru digunakan para mubalik untuk untuk menjadi sarana dakwah kayak gitu ya, untuk sarana dakwah menyebarkan agama Islam kayak gitu. Nah, contohnya itu yaitu seperti pada seni bangunan, seni pahat atau ukir, seni tari, seni musik, dan seni sastra kayak gitu ya. Nah, dari contohnya itu yaitu seperti wayang kulit ya kan. Wayang kulit ini dijadikan para mubalik untuk sarana dakwah menyebarkan agama Islam pada saat itu. Adapun kerajaan-kerajaan Islam yang berada di Nusantara yaitu yang pertama Kerajaan Samudra Pasai. Nah, Kerajaan Samudra Pasai ini yang lebih terkenal dengan kerajaan Islam yang pertama di Nusantara. Yang kedua yaitu Kerajaan Aceh, ya, yang berada di Kabupaten Aceh Besar. Terus yang ketiga yaitu Kerajaan Demak. Kerajaan Demak ini berada di Demak, yaitu daerah Jawa Tengah ya. Terus yang keempat yaitu Kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang ini adalah penerus dari Kerajaan Demak sendiri yang berada di pendalaman Pulau Jawa. Dan setelah adanya Kerajaan Pajang, ada juga Kerajaan Mataram Islam. Nah, Kerajaan Mataram Islam ini berada di sebelah tenggara kota Yogyakarta, yaitu yang kini menjadi kota gede. Nah, setelah adanya Kerajaan Mataram Islam, ada juga Kerajaan Banjar ya. Kerajaan Banjar ini adalah kerajaan Islam di Pulau Kalimantan yang berada di Provinsi Kalimantan Selatan kayak gitu. Setelah Kerajaan Banjar ada juga Kerajaan Gorontalo. Nah, Kerajaan Gorontalo ini berada di Sulawesi Selatan ya. Nah, setelah Kerajaan Gorontalo ada juga Kerajaan Ternate ya. Kerajaan Ternate ini berada di Maluku ya. Ini itu berdiri pada abad ke-13 ya. Itu di Pulau Ternate, Kerajaan Ternate. Setelah Kerajaan Ternate ada juga Kerajaan Tidore. Nah, Kerajaan Tidore ini berada di Maluku Utara atau terletak di sebelah selatan Ternate ya. Nah, kerajaan-kerajaan ini tujuannya itu yaitu sama ya, untuk menyebarkan agama Islam di Nusantara secara baik, secara damai, karena agama Islam itu kan
uh, pada saat itu uh, penyebaran agama Islam itu yaitu dengan cara yang damai seperti itu ya. Untuk masuk ke agama Islam pun dengan cara yang damai, tidak me, apa tidak membanding-bandingkan derajat ataupun tahta seseorang, harta ataupun tahta dari uh, seseorang kayak gitu ya. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.